Berikut merupakan note kami. Di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada customer ID, ini disimpan string, film ID, nama, string juga, dan nama di sini selalu akan kita lowercase kan. Jumlah tiket dalam integer, nomor kursi, juga list, urutan antrean itu integer, judul film string, ini date, dan di sini ada next untuk kebutuhan link list kami. Dan note ini akan digunakan pada dua link list, yaitu link list untuk queue dan link list untuk data pemesanan. Sebelum masuk ke data operation, kami akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana data field kami dalam penyimpanan .txt. Jadi di sini terdapat 5 table yang kami akan tunjukkan. Yang pertama itu data film, terdapat 3 field di sini, yaitu film ID yang disimpan sebagai string, judul film sebagai string, dan kuota penonton sebagai integer. Dan selanjutnya log pemesanan, dan time log pemesanan ini sama. Jadi nantinya untuk time log pemesanan kita gunakan sebagai session, dan log pemesanan kita gunakan sebagai penyimpanan permanen untuk laporan pembeliannya. Jadi di sini terdapat log ID disimpan sebagai string, nama disimpan sebagai string, jumlah tiket disimpan sebagai integer, urutan antrean disimpan sebagai integer, judul string, date kita simpan sebagai date juga, nomor kursi kita simpan sebagai list. Dan kita lewatkan time log pemesanan karena isi fieldnya sama dengan log pemesanan. Untuk data antrean di sini ada tipe, type sebagai string, kita simpan sebagai string, film ID kita simpan sebagai string juga, urutan counter itu kita simpan sebagai integer, dan notes kita simpan sebagai list. Jadi note ini kayak pointer untuk link listnya itu. Nah, untuk temporary receipt ini digunakan untuk session juga ketika kita masuk dan keluar satu film. Jadi di sini terdapat film ID disimpan sebagai string, judul film, integer, dan ada notes-nya juga kita simpan sebagai list. Setelah field yang saya sampaikan tadi, jadi sekarang kami akan menjelaskan secara singkat bagaimana data operation-nya itu bekerja. Jadi di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah get all data. Jadi get all data ini mendapatkan seluruh data dari sebuah database.txt menjadi data dictionary. Dan search data ini prinsipnya sebenarnya sama seperti get all data. Jadi akan mengambil dari data.txt kemudian akan dijadikan dictionary. Tetapi untuk satu table dan satu data tertentu saja, raw data tertentu saja. Untuk update data ini kita menyimpan data dictionary ke file txt. Jadi gimana sih dari tambah atau update itu kami gunakan update data ini. Yang pertama kami akan menjelaskan function get all data yang membutuhkan sebuah parameter yaitu data name. Sebuah adalah yang bersifat data str, dan ekspektasi dari return kami adalah dictionary yang saya telah jelaskan tadi. Dan untuk data name ini kami gunakan dokumentasi di sini agar terlihat data name itu hanya dapat diisi dengan beberapa string saja, yaitu data film, log pemesanan, data antrean, temporary receipt, dan temporary log pemesanan, untuk mengarahkan data mana yang akan kita ambil datanya. Jadi berikut ini return-nya yang saya telah jelaskan tadi sebelumnya. Nah, untuk teknisnya secara singkatnya, jadi di sini kita punya dictionary data yang akan menampung penambahan data di sini ketika kita lakukan pembukaan pada data di .txt-nya. Jadi di sini kita ambil dulu modul direktorinya, jadi kita ambil path-nya dari di mana lokasi kita path berada. Jadi di bagian sini ini merupakan path gitu, setara dengan main.py. Kemudian kita arahkan file path-nya di mana letak dari data.txt-nya itu, data name-nya itu. Jadi kayak misal di sini ini path-nya yang di sini tadi start dan main.py, kemudian masuk ke data dan data name.txt. Data name didapat dari parameter. Kemudian kita absolutkan file path-nya untuk mengambil secara tepat di mana lokasi data.txt itu. Nah, jadi dalam mendapatkan datanya ini prosesnya sebagai berikut. Jadi kita dalam row-nya itu kita bersihkan dulu dari spasi atau tab di bagian depan dan belakangnya dengan function strip. Kemudian jika datanya itu tidak ada alias ada lengkapan data enter, itu kita continue. Jadi kita nggak ambil datanya. Kemudian untuk list row-nya, jadi kan kita masukkan data ini ke list terlebih dahulu. Jadi kita split berdasarkan koma. Jadi data kami itu dipisahkan berdasarkan koma. Nah, untuk berikutnya ini khusus untuk data antrean saja karena ada
suatu field namanya type yang berisi counter atau queue. Nah, maksudnya counter atau queue itu adalah kalau untuk counter itu misal ada ditambahkan data baru dari sebuah queue berdasarkan judul film. Jadi ketika ada data baru, counter ini sebagai head-nya, sebagai penanda saja di database. Nah, untuk queue-nya itu berisi nama nama customer yang di queue-nya itu. Untuk penambahannya seperti biasa, jadi kita data name keluar dulu agar sesuai dengan yang dimasukkan dalam penggunaannya. Lalu kita lakukan penambahan di sini berdasarkan film ID-nya ke dictionary yang akhirnya dictionary-nya itu bisa langsung dipakai di penggunaannya itu. Dan selanjutnya ada untuk data film juga sama seperti biasa kita lakukan penambahan dari data.txt-nya ke dictionary berdasarkan film ID-nya satu persatu. Kemudian ada log pemesanan juga dengan teknis yang sama, time log pemesanan yang sama dengan log pemesanan, tapi time log pemesanan ini digunakan untuk sebagai session. Dan log pemesanan itu penyimpanan permanen untuk laporan. Untuk temporary receipt juga memiliki teknis penambahan yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tetapi pada bagian available sheet di sini kami menggunakan pipe untuk pemisahnya. Jadi kita masukkan ke dalam array, ke dalam list, mohon maaf, available sheet kita apostrof kemudian available sheet. Jadi maksudnya itu dari film, judul film ini indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks selanjutnya sampai indeks ke n. Dan kemudian kami masukkan ke dalam dictionary. Kemudian ini merupakan error exception-nya jika datanya kosong atau terjadi error saat memuat data. Dan kami sesuai yang tadi return datanya yang bertipe data dictionary. Untuk selanjutnya search data seperti yang saya bilang tadi teknisnya sama seperti get all data tetapi untuk satu table tertentu dan satu row data tertentu. Di sini yang kita bisa ambil untuk search datanya hanya data film, log pemesanan, dan temporary receipt saja. Berikut merupakan kodenya. Secara teknis sama seperti get all data tadi. Dan resultnya adalah dictionary. Sama seperti get all data. Baik, sekarang pada update data kita butuhkan dua parameter yaitu data dictionary dan data name. Jadi data dictionary ini kita butuhkan untuk melakukan update data. Jadi sebelum pemanggilan update data kita membutuhkan get all data dulu karena kita membutuhkan data dari .txt-nya ini dulu. Jadi pemanggilan get all data dulu baru melakukan update data. Kemudian di sini data name target di mana kita akan menyimpan datanya. Dan di sini yang bisa diubah update datanya bisa menggunakan update data hanya data film, log pemesanan, data antrean, temporary receipt, dan temporary log pemesanan. Jadi untuk update data ini kita bisa gunakan untuk menambah film, mengupdate film, dan juga menghapus film. Di sini ada validation-nya untuk data name-nya, yang mana saja yang bisa dilakukan update data. Value error-nya juga jika tidak sesuai dengan yang ada di sini. Untuk pengambilan path-nya sama seperti tadi, yang dua function sebelumnya, get all data dan search data. Kita ambil path-nya dan lakukan penambahan path-nya itu. Kemudian untuk penambahannya kita menggunakan metode write. Jadi setiap data yang baru itu atau kita lakukan update data itu akan kita timpa dengan data yang baru. Jadi untuk penambahannya itu dari penambahan, penghapusan atau update dari dictionary. Kemudian kami push ke .txt-nya itu, data.txt-nya itu.
Untuk lain-lainnya juga sama mekanismenya seperti itu.